Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Sebelumnya, perkenankan saya untuk mengenalkan diri saya. Saya Indah Nursanti Saleh, salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Riwayat pendidikan S1 saya selesaikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dan S2, S3 ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Melalui video ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan latar belakang keilmuan yang saya tekuni. Mata kuliah tersebut adalah Hukum Lingkungan. Dalam mendeskripsikan mata kuliah Hukum Lingkungan ini, saya menggunakan pendekatan delivery, interaction, and assessment. Adapun outline penyampaian meliputi deskripsi mata kuliah Hukum Lingkungan, outcome pembelajaran atau capaian pembelajaran mata kuliah, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan terakhir rekaman video pembelajaran. Pada bagian deskripsi mata kuliah, Hukum Lingkungan merupakan mata kuliah wajib yang harus dikuasai oleh mahasiswa tentang aspek hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mata kuliah Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan diberikan pada mahasiswa semester 5 dengan bobot 2 SKS dan masuk dalam rumpun hukum administrasi negara. Dalam menempuh mata kuliah Hukum Lingkungan, mahasiswa dipersyaratkan telah menempuh mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Pelaksanaan perkuliahan mata kuliah Hukum Lingkungan dibagi menjadi 14 kali pertemuan dengan 2 kali evaluasi pembelajaran dalam bentuk UTS dan UAS. Outcome pembelajaran atau CPMK secara umum, mahasiswa diharapkan memiliki sikap peduli dan menjaga lingkungan hidup, menguasai konsep hubungan manusia dengan lingkungan hidup, mampu mengidentifikasi dan menganalisis akar permasalahan lingkungan hidup, serta mampu memahami aspek hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam mewujudkan CPMK, materi pembelajaran diberikan dalam 14 kali pertemuan dengan mahasiswa yang secara garis besar meliputi konsep dan pengertian dalam lingkungan hidup, konsep Islam tentang lingkungan hidup dan sejarah hukum lingkungan, prinsip-prinsip umum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup, kewenangan kelembagaan, dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan terakhir adalah penegakan hukum lingkungan beserta problematika pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Metode pembelajaran yang saya lakukan adalah secara daring dan luring. Secara daring saya menggunakan platform Google Meet, Zoom Meeting, WA Group, dan e-learning UAD. Sementara dalam bentuk luring saya melakukan secara langsung bertatap muka di dalam kelas. Selain dalam bentuk ceramah, diskusi kelas, metode pembelajaran yang saya lakukan adalah memberikan tugas person dan tugas kelompok kepada mahasiswa. Materi penugasan disesuaikan dengan materi perkuliahan sebagaimana yang telah ditentukan dalam RPS. Pada pelaksanaan tugas kelompok, mahasiswa diberikan tugas untuk menerangkan apa yang mereka pahami sesuai dengan materi perkuliahan dan dilakukan diskusi di dalam kelas. Selain itu, tugas kelompok bagi mahasiswa juga diberikan dalam pelaksanaan penelitian yang dibuat dalam bentuk makalah atau video yang dipresentasikan dan didiskusikan bersama di dalam kelas. Kombinasi metode pembelajaran ini saya pilih agar fokus pembelajaran bukan pada dosen pengampu, namun pada mahasiswa. Diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan yang baik dalam hal identifikasi, analisis isu hukum di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Setelah mahasiswa melaksanakan perkuliahan, dilakukan evaluasi pembelajaran dengan sistem penilaian dalam mata kuliah Hukum Lingkungan ini, saya lakukan secara objektif. Saya membagi aspek penilaian menjadi beberapa komponen penilaian, yakni UAS 30%, UTS 25%, tugas 20% dan diskusi presentasi 20%, dan terakhir kehadiran sikap 5%.
Selanjutnya, saya akan ajak Anda untuk menyaksikan rekaman video proses pembelajaran yang saya lakukan dalam mata kuliah Hukum Lingkungan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran proses perkuliahan mata kuliah Hukum Lingkungan bersama mahasiswa di dalam kelas. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, pagi yang cerah, pagi yang indah dari atas kampus Universitas Ahmad Dahlan. Ya, bagaimana kabarnya Mbak dan Mas semuanya? Sehat? Ada yang belum sarapan? Belum. Mau kuliah kok nggak sarapan? Harus sarapan. Nanti habis kuliah pagi selesai langsung ke kantin, makan 2 mangkok bubur ayam. Ya, baik, pagi hari ini sebelum kita mulai perkuliahan, kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi aktivitas perkuliahan kita di pagi yang cerah hari ini. Baik, Mas dan Mbak, masih ingat pertemuan kita pekan yang lalu? Nah, pekan yang lalu kita sudah belajar mengenai prinsip asas di dalam hukum lingkungan. Ya. Dibuka-buka lagi catatan hukum lingkungannya. Pada nyatet nggak kemarin itu? Nyatet. Mas Dito, catatanmu nggak hilang kan? Masih ada. Oh, masih ada, iya. Catatan itu senjata mahasiswa. Untuk apa? Untuk kemudian bisa mengingat-ingat kembali, memahami bagaimana alur berpikir di dalam satu mata kuliah. Nah, pada mata kuliah hukum lingkungan pagi hari ini, Ibu akan meneruskan ya, perkuliahan kita mengenai materi yang sudah ada di dalam RPS. Kalau kemarin kita belajar pengertian, kemudian bagaimana asas, ya, apa yang harus diperhatikan di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ya. Kemudian pada hari ini kita akan belajar mengenai penegakan hukum lingkungan. Nah, asik kan? Asik. Menegakkan. Kalau mahasiswa Fakultas Hukum, ini kan semester 5 ya, itu ditanyakan penegakan hukum, Anda pasti bisa jawab. Betul apa betul? Betul, yakin banget. Nah, sekarang ikut tes nih. Penegakan hukum itu apa sih? Yang Anda paham itu apa? Ini semester 5 loh. Hukum lingkungan di semester 5 harusnya Anda tahu nih, penegakan hukum. Sebelum kita masuk ke penegakan hukum lingkungan, Ibu mau tes dulu. Penegakan hukum itu apa yang Anda pahami? Ada yang mau coba? Siapa yang mau coba? Oh, Mas Lambireng. Namanya Mas? Akan gitu. Mas Dito berapa nih, Bu? 20.24198. Oke. Ya, silahkan Mas Dito. Terkait penegakan hukum itu sendiri adalah upaya untuk mewujudkan ketaatan dan kesadaran masyarakat akan hukum itu sendiri. Ada yang lain yang mau mencoba menambahin dari penjelasan Mas Dito penegakan hukum? Ada? Mbak siapa? Oh, Mas siapa nih namanya, Mas siapa? Yusron, Bu. Oh, Mas Yusron. Silakan Mas Yusron. Menurut pendapat saya pribadi, penegakan hukum itu adalah sebuah proses yang mana sudah ada prosedurnya tersendiri untuk mengupayakan itu tadi agar hukum itu yang tertulis itu bisa ditegakkan atau diwujudkan agar nantinya masyarakat yang ada di setempat itu wilayah itu bisa taat dengan aturan tersebut. Berarti ditegakkan aturan itu endingnya supaya ada apa? Ketaatan, kepatuhan, kemudian ketertiban yang berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita lihat coba ke slide yang pertama, ya, penegakan hukum lingkungan ya. Slide yang pertama, Ibu punya gambar. Ya, kita lihat ya gambarnya di depan. Nah, ini dia. Gambar apa nih, Mas dan Mbak? Bencana alam. Rumahnya siapa itu? Warga. Nih,
Satu, bencana alam. Kalau kita lihat gambar berikutnya, kira-kira apa nih yang bisa kita simak, kita lihat? Gambar apa ini? Tenang, nih asap pabrik. Industri. Jadi itu yang membumbung di atas adalah cerobong asap yang dikeluarkan oleh pabrik. Ya. Apalagi kalau kiri kanannya itu perumahan. Oh, bau nggak itu? Udaranya jadi sehat apa enggak? Enggak. Oke, itu. Kemudian gambar yang ketiga. Ibu masih punya lagi gambar yang ketiga. Nah, ini apa ini kira-kira? Bukan danau kan itu? Kenapa kok Anda bisa lihat ini bukan danau? Karena dari sampingnya itu. Dari sampingnya? Dari samping. Ada apanya? Bekas kayak belerang mungkin. Oh, oke. Ya. Jadi itu kerukan. Isinya kemudian air, ya, terisi oleh air. Nah, masih ada gambar lainnya. Kita coba lihat gambar berikutnya. Nah, ini kalau dilihat indah di gambar ini. Tapi tidak seindah yang kita bayangkan untuk lingkungan hidup. Karena itu adalah pencemaran minyak di lepas pantai. Ngeri kan? Anda kalau lihat ada hidupan, ada makhluk hidup kemudian diselimuti oleh minyak, pasti dia tidak akan bisa bertahan hidup dengan baik. Ya, itu. Berikutnya kita bisa lihat tadi. Nah, ini apa ini? Apa? Vegetasi yang terkena air laut. Vegetasi yang terendam oleh air laut. Coba Anda bayangkan. Anda direndam di air laut, kira-kira bertahan enggak? Enggak. Asin, Bu, ya. Rusak pasti. Sama ketika vegetasi hutan atau mungkin ini di pesisir ya, di pesisir pantai begitu, kemudian masuk alirannya ke daratan, yang terjadi adalah vegetasi itu terendam oleh air laut dan pasti akan mati. Ya. Nah itu ya Mas dan Mbak. Maka dari itu kalau kita lihat di sini bahwa lingkungan hidup itu berarti perlu diapain? Perlu dilindungi, perlu dikelola dengan baik. Alat yang paling mujarab, yang paling kuat untuk memaksa perilaku manusia agar bisa memperlakukan lingkungan hidup itu dengan baik adalah apa? Hukum. Betul, hukum. Maka dari itu penting sekali bahwa hukum lingkungan itu harus ditegakkan dengan baik. Nah, coba kalau kita lihat, nih ya, ini ada undang-undangnya, Mas dan Mbak. Undang-undang lingkungan hidup itu ada 3, dalam riwayatnya ada 3. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. 82? Ada yang sudah lahir? Kalau ibu sudah lahir. Anda belum lahir ya? 82. Jadi tahun 82 kala itu sudah lahir Undang-Undang Lingkungan Hidup yang pertama. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Sudah ada Anda? Di mana Anda? Proses. Oh, proses. Proses. Ya, oke. Berarti Anda belum ada ya. Nah, yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sudah ada? Sudah ada. Anda saat ini ada di zaman Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ya, jadi 2 undang-undang itu sudah dicabut, tidak berlaku lagi. Yang ada adalah Undang-Undang 32 Tahun 2009. Tentang apa tuh? Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kok menarik Ibu namanya? Di atas kok nggak ada perlindungan, di bawah kok ada perlindungan. Ya, jadi undang-undang baru itu ditambahin ada bicara mengenai perlindungan. Jadi Undang-Undang 32 Tahun 2009 adalah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, ya, apa sih itu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? Ini adalah sebuah proses yang sangat sistematis, ya. Sistematis sekali perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu. Jadi kalau kita lihat diurutkan ruang lingkupnya, ya. Ruang lingkup dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu ada yang terakhir bicara mengenai penegakan hukum. Ya, penegakan hukum. Ada berapa, Mas? 6
Coba, 6 itu yang pertama apa? 2, 3, 4, 5, 6, penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu ada di dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Tadi Ibu sudah membuka nih, Anda sudah paham nih mengenai penegakan hukum secara umum. Sekarang kalau Ibu tanyakan, penegakan hukum lingkungan itu penegakan yang seperti apa? Ada yang mau coba? Siapa? Angkat jarinya. Oh, angkat jari 1, 2. Ayo, siapa yang mau coba? Mbak siapa namanya? Alis. Mbak Alis. Nah, Mbak Alis apa yang dipahami Mbak Alis? Penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan merupakan hukum yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Ya, berarti yang ditegakkan apa? Hukum lingkungan. Hukum lingkungan itu apa? Hukum mengatur, melindungi. Undang-undangnya undang-undang nomor berapa? 32 tahun 2009. Nah, Mas dan Mbak, ya, pada Undang-Undang 32 tahun 2009 itu dikatakan sebagai undang-undang payung. Undang-undang payung itu dia menjadi undang-undang yang memayungi undang-undang lain, undang-undang sektoral yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Jadi ada undang-undang kehutanan, undang-undang konservasi SDA, undang-undang penataan ruang. Bahkan kalau Anda lihat sebetulnya undang-undang mengenai pertambangan itu juga tidak boleh lepas korelasinya dengan undang-undang lingkungan hidup. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pasal 33 ya, di Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi norma dasar dalam pembuatan undang-undang di sektor lingkungan hidup. Ya, oke. Ya, sekarang kita lihat nih di slide ini. Anda bisa lihat penegakan hukum lingkungan itu ditentukan oleh banyak faktor. Yang pertama adalah faktor substansi hukum, yang kedua struktur hukum, yang ketiga fasilitas dan prasarana, yang keempat adalah budaya hukum. Nah, Ibu mau tanya ini. Yang pertama dulu, kira-kira apa yang dimaksud dengan substansi hukum sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan? Ayo, substansi itu apa toh? Ada yang mau coba? Substansi. Peraturan perundang-undangan. Substansi peraturan undang-undangan, substansi hukum. Ya, apa Mbak? Penegakan hukum. Berarti hukumnya ya? Hukumnya, aturannya. Karena kalau hukum itu kita mau beri pengertian kan luas banget kan? Hukum itu bisa undang-undang, bisa hukum adat, bisa dikatakan hukum. Tapi dalam konteks ini berarti substansi hukum adalah hukum lingkungan. Segala sesuatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup itu menjadi dasar di dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan tadi ya Undang-Undang 32 tahun 2009 sebagai undang-undang payungnya. Jadi penegakan hukum lingkungan salah satunya dipengaruhi oleh faktor substansi hukum. Jadi substansi hukumnya harus bagus, aturannya harus bagus. Tidak boleh aturannya itu menjadi sebuah aturan yang saling kontradiktif dengan aturan yang lain. Ya, Anda sudah mempelajari mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Nggak boleh yang namanya satu undang-undang bertentangan, peraturan pemerintah bertentangan dengan undang-undangnya, boleh nggak? Nggak boleh, harus harmonis. Ya. Nah, berikutnya adalah struktur hukum. Struktur hukum itu apa Mas dan Mbak? Aparat penegak hukumnya. Yang ketiga, fasilitas dan prasarana. Contohnya misalnya, ada tindak pidana di hutan. Nah, polisinya tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Bagaimana dia bisa melakukan tugasnya dengan baik? Ada illegal fishing. Polisinya perahunya, apa namanya? Alatnya untuk mengejar itu kalah canggih dengan yang ngambil ikan di perairan Indonesia. Kan tidak bisa. Itu salah satu contoh dari fasilitas. Yang berikutnya adalah budaya hukum. Budaya hukum yang baik, ketaatan yang baik tentu itu akan merupakan hasil dari sebuah proses. Ya,
Tidak mungkin tiba-tiba taat dan sadar, nggak mungkin. Tetapi ada mekanisme yang lainnya yang harus juga dipenuhi. Ya. Salah satunya adalah pendidikan lingkungan hidup. Nah, ini kalau mahasiswa Fakultas Hukum ya, Mas dan Mbak mahasiswa sekalian, Ibu berharap Anda taat nih. Taat nggak kira-kira? Insya Allah Bu taat. Taat apa taat? Taat. Patuh apa enggak? Patuh. Mantap. Ya, baik. Ya, masih ada slide berikutnya. Ini kalau tadi penegakan hukum, kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum? Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nanti Anda bisa buka-buka ya. Undang-undangnya jangan lupa, Anda buka dibaca undang-undangnya. Ya, undang-undangnya harus dibaca supaya Anda tahu apa sih undang-undang ini bicara tentang apa sih? Ya. Anda bisa memberikan analisis. Ya. Nanti Ibu akan memberikan tugas ini, tugas kepada Anda. Ya. Tugas itu nanti dikerjakan secara mandiri. Jadi untuk materi ini, penegakan hukum lingkungan, ada tugas yang akan Ibu berikan kepada Anda. Tugasnya nanti Anda ketik ya, seperti biasa. Kemudian dikirimkan melalui e-learning. Jangan lupa nama NIM begitu. Dikirimkan sebagai tugas mandiri yang pertama. Mengenai apa? Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Nah, itu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Ada sisi mana yang belum jelas? Oh, ini sebagai pengantar ya, karena nanti penegakan hukum lingkungan itu kan banyak. Ada dari aspek perdata, pidana, administrasi. Jadi hari ini, pertemuan hari ini Ibu memberikan globalnya. Dan nanti Anda perkuat dengan Anda membaca, menganalisis di Undang-Undang 32 tahun 2009. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Mas siapa? Yusron. Mas Yusron. Apa pertanyaannya Mas Yusron? Jadi saya ingin menegaskan kembali berarti apa yang Ibu sampaikan tadi di dalam Undang-Undang PPLH ini, di dalamnya juga ada aturan untuk penegakan hukum itu dari hukum pidana, perdata, administrasi ya. Ya. Secara lengkap di situ Bu ya. Ya. Karena kalau lihat titelnya itu kan tidak ada kata-kata apa namanya tindak pidana atau apa gitu. Jadi mencakup semua penegakan hukum itu. Baik. Itu. Jadi penegakan hukum lingkungan itu terbagi menjadi 3 ya. Mas Yusron dan rekan mahasiswa yang lain ada 3. Secara administrasi, secara perdata, secara pidana. Jadi kasus-kasus yang terjadi, misalnya kan represif nih, kalau yang bisa kita katakan pidana perdata represif nih, ya. Ada terjadi kasus begitu, tadi Ibu katakan bahwa Undang-Undang 32 tahun 2009 Undang-Undang payung. Nanti akan dilihat lex specialis dan legi generalis. Misalnya tindak pidana pada kehutanan. Karena Undang-Undang 32 tahun 2009 Undang-Undang payung, nanti akan dilihat nih, Undang-Undang kehutanan bicara apa? Dia melakukan tindak pidana apa? Ada di situ. Barang siapa nanti ada ketentuan pidananya. Perdatanya pun juga bisa. Nanti dimintai ganti rugi misalnya. Administrasi juga ada. Ya. Jadi lingkupnya itu meliputi 3. Nanti kalau Anda baca, oh ini poin-poinnya di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009, nanti Anda akan lebih running well ketika Anda nanti mempelajari undang-undang sektoral yang lainnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, Mas siapa ini? Muhammad Rizal. Ayo, silahkan. Apa yang ditanyakan? Undang-Undang Nomor 32 2009 Undang-Undang payung. Undang-Undang payung. Undang-undang di bawahnya gitu. Kalau sama agraria Bu gimana? Sama agraria. Agraria itu berarti undang-undang nomor berapa? Undang-undang nomor 5 Undang-undang pokok agraria. Ya. Masalah tanah. Nah, sekarang Ibu tanya nih. Kalau pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu kan bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sebetulnya undang-undang pokok agraria itu juga berhubungan erat nih, karena kan tanah nih, tanah itu bagian dari bumi, sama. Undang-undang lingkungan itu bicara lingkungan. Ada nggak kaitannya? Ada. Bahwa apa yang diatur di dalam agraria, di dalam pertanahan itu punya hubungan erat. Misalnya kalau tambang itu kan juga tambang itu kan menggunakan apa? Tanah kan? Ada prosesnya di situ. Tanah itu apakah hak milik, hak guna, hak pakai, kan dilihat. Izin yang bisa dikenakan ini untuk tanah ini apa nih statusnya? Kan harus jelas. Jadi undang-undang lingkungan hidup, undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu dia undang-undang payung dan sangat banyak undang-undang lain yang berhubungan dengan undang-undang ini. Ya, nanti
pertanyaan Mas Rizal akan dieksplorasi di pertemuan berikutnya. Ya, Anda siapkan. Bu, saya mau melakukan diskusi, mau bertanya, siapkan buat besok. Ibu mau tanya nih, karena Anda sudah melakukan analisis. Siap? Alhamdulillah, itu baru mahasiswa Fakultas Hukum UAD yang the best. Ya. Baik Mas dan Mbak, Ibu rasa cukup pertemuan kita pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami materi kita mengenai penegakan hukum lingkungan sebagai materi pengantar kita untuk nanti akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai penegakan hukum lingkungan dari 3 sarana, yaitu administrasi, perdata, dan pidana. Ya. Dan jangan lupa tugasnya ditunggu di e-learning. Waktunya 1 minggu. Di luar itu tidak diterima. Setuju ya? Siap, setuju. Bagian dari ketaatan Anda sebagai mahasiswa. Ketawa ya, Mas Riza. Ya, baik Mas dan Mbak. Terima kasih untuk kehadiran hari ini. Ya, untuk minggu depan jangan lupa kita akan meneruskan materi mengenai penegakan hukum lingkungan pada aspek administrasi. Ya. Baik, kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa bukunya, diktatnya, sumber belajarnya dibaca-baca. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa pekan depan. Gak boleh telat masuk kelasnya. Oke, thank you. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. See you.